Sekarang kan apa? Israel itu sekarang Israel itu udah mulai menyerang Yaman tuh. Ya, udah mulai dibom. Ya, di Yaman itu sekarang. Saya lihat apa? Saya lihat begini ya. Kalau di dalam mantiq itu kan lafaz, itu ada yang namanya lafaz mubayyan. Ini hubungan antara satu lafaz dengan lafaz yang lain. Atau satu makna dengan makna yang lain. Nah, kalau misalkan kita itu mengatakan nih di dalam mantiq, misalkan ada apa namanya rokok dengan korek. Nah, itu mubayyan tuh. Rokok punya takrif sendiri yang tidak ada hubungannya dengan korek. Korek punya takrif sendiri yang tidak ada hubungannya dengan rokok. Maka kita sebut korek dan rokok ini mubayyan. Ada yang namanya nanti umum mutlak, umum khusus mutlak. Umum khusus mutlak itu kita lihat satu lafaz atau satu makna, kemudian kita lihat makna yang lain, yang mana kita akan melihat makna yang lain ini adalah afrod atau nau dari yang A. Nah, contoh seperti apa? Seperti PNS dan guru, seperti PNS dan polisi. Ya. Atau sekarang namanya apa? Bukan PNS sekarang namanya apa? ASN atau ASN dengan polisi. ASN punya tarif tersendiri, polisi pun punya tarif tersendiri. Tapi hubungan antara kedua ini nanti polisi tidak bisa dipisahkan dari ASN. Meskipun ASN bisa dilepaskan dari polisi. Jadi ada ASN yang bukan polisi, tapi tidak ada polisi yang bukan ASN. Maka kita sebutkan ini satu kolam. Ya. Umum, khusus, mutlak. Ada nanti yang namanya umum khusus min wajhin. Kalau umum khusus min wajhin itu A punya takrif sendiri, B punya takrif sendiri. Ya, tidak selamanya B itu A, tidak selamanya A itu B. Tapi dia kadang-kadang pada satu makna dia bertemu. Seperti apa kalau Syekh Nawawi itu mencontohkannya seperti cincin dan emas. Cincin punya takrif sendiri. Emas punya takrif sendiri. Yang mana takrif emas bukan takrif cincin bukan takrif emas. Tetapi keduanya itu bersatu di mana? Di cincin emas. Kalau saya lebih senang mencontohkannya itu seperti guru dan ASN. Jadi ASN punya definisi sendiri, guru punya definisi sendiri. Tapi kita bisa melihat ada persamaan di situ, sekolam, yaitu ASN dengan guru. Di mana? Ya guru yang ASN tuh. Misalkan pada afrodnya siapa? Zaid, yang mana dia itu sudah diangkat sebagai ASN. Nah, itu berarti umum khusus min wajhin. Nah, sekarang ya, apa kaitannya dengan Imad dan dengan Israel yang mulai membombardir Yaman ini? Kaitannya itu Israel sama Imad sama-sama gak suka Yaman. Itu kaitannya tuh. Imad nih pembatal nasab dan kawan-kawan. Mereka itu bukan Israel. Ya. Hidungnya juga mancungan Israel. Ya itu punya Israel tuh. Jadi Israel punya takrif sendiri. Pembatal nasab punya takrif sendiri. Tapi mereka itu satu kolam. Di mana sekolamnya dibenci sama Yaman. Malah kemarin si Fuad Pleret itu sampai bilang kalau mau disembelih, sembelih. Sampai bilang kayak gitu. Itu udah sama tuh kayak Israel tuh. Di mana di sekolah gak suka sama Yamannya. Makanya saya bilang ini adalah fitnah akhir zaman. Kamu jangan sampai ikut-ikutan. Ya, masuk ke sini tuh. Nah, kenapa bisa seperti ini? Begini, ini mah ya bukan dari kitab. Ini mah yang mau saya jelaskan nih. Bukan dari kitab, bukan dari hadis, bukan dari Quran. Ini mah cocokologi weh. Si Imad juga sering cocokologi. Saya mau sekali-kali lah cocokologi gitu ya. Di Yahudi itu ada yang namanya sihir Kabalah. Dan kamu itu jangan sampai salah. Orang kayak Netanyahu itu rahib-rahibnya jago-jago Kabalahnya itu. Itu mah mistisismenya Yahudi. Mistisisme Yahudi itu. Jadi kalau di kita nih kan suka ada ulama-ulama khos yang soleh-solehnya tuh. Nah rahib-rahibnya yang soleh menurut mereka soleh itu ada. Dan mereka itu sering kebanyakannya mendalami Kabalah. Kabalah mah itu sudah bukan wilayah materi, tapi sudah wilayah transmateri.
sudah super natural. Sudah bukan natural lagi, tapi sudah super natural. Apa disebutnya itu? Mistisisme. Ya. Nah, di kita, di mana di Islam itu ada, itu biasanya dilaksanakannya oleh sufiah. Sekarang di Indonesia ini lagi ramai apa? Lagi ramai orang nggak percaya santet, lagi ramai orang nggak percaya ruqyah. Jadi ada ada orang jualan garam ruqyah disebut penipuan. Ada santet, ayo santet saya, nanti saya kasih uang segitu. Itu untuk menjadikan orang tidak percaya terhadap adanya adat, mistis. Nah sebetulnya kalau di Indonesia ini yang kebanyakan orang yang ngaku bisa santet emang bohong. Jadi yang bohong itu bukan santetnya, tapi orang-orang yang ngaku bisa nyantet, itu yang bohongnya tuh. Ya, dan sihirnya mah ada, santetnya bagian dari sihir yang memadorotkan orang lain. Dan sihirnya mah ada. Cuman orang-orang yang ngaku bisa, ini kebanyakannya orang bohong. Kenapa? Karena untuk bisa secara adat kepada santet atau kepada sihir itu susah. Kalau Syekh Fakhruddin Ar-Razi bilang dulu itu, orang kalau mau jadi ahli sihir, dukun begitu yang asli, itu harus hidup seperti binatang di hutan. Jadi kalau misalkan dia itu mau mau punya kekuatan, misalkan nggak tahu dari sihir apa, dia itu harus hidup seperti ular. Jadi hidup di sarang ular, nggak boleh jalan, itu jalannya harus pokoknya harus kayak ular aja. Dan itu harus bertahun-tahun tuh. Ya, dan itu tidak boleh ada Islam sama sekali, tidak boleh ada keyakinan tidak boleh ada keyakinan tentang ilah, nggak boleh itu. Itu adatnya baru berhasil. Ya hari sekarang tukang nyantet pakai peci terus ngimamin sholat zuhur, itu mah sudah mual ada. Kalau kena juga ya kebenaran aja. Ya, kalau secara ada. Jadi bohong sekarang banyak santet. Iya, bukan santetnya yang bohong. Tapi orang-orang yang mengaku itu banyak yang bohong. Nah, jadi kekuatan spiritual ini, kekuatan mistis ini terjadi, ini sudah ada dari dulu ya. Rasulullah SAW itu pernah kena di tafsir Muawwidzatain itu, masih seperti itu tafsirannya. Sihir kabalah pun ada. Nah, mungkin yang menjadi tameng mereka itu tidak bisa melancarkan agenda mereka, diantaranya apa? Kegiatan spiritual yang dilaksanakan di kita, terutama sholawat dan ziarah kubur. Makanya si Israel si Yahudi datang kemana-mana pasti yang pertama kali dihancurin kuburan dulu. Pasti datang ke Afghanistan, habisin kuburannya. Datang ke Arab Saudi itu kuburan Baki dulu nggak kayak gitu, dihabisin. Sekarang di Indonesia nih, makam-makam wali itu mau dihabisin dengan framing makam palsu. Mereka-mereka yang bangun sendiri, mereka-mereka yang ngancurin sendiri, nanti yang asli-asli mau dihancurin. Nah, cuman mudah-mudahan salah. Cocokologi saya ini mudah-mudahan salah. Begitu. Nah, ya kalau mau bilang benar juga nggak punya buktinya kok. Ya, cuman secara ilmu itu memang ada. Ya, secara ilmu itu memang ada. Jadi saling bertempur nih kekuatan antara sihir kabalah dengan kegiatan-kegiatan spiritual yang ada di kita. Dan memang tameng itu cuma di Indonesia, udah nggak ada lagi di mana tuh. Ya, yang baca-baca sholawat, yang zikir-zikir, baca rotib hadat di mana lagi ya tuh? Cuman tinggal di kita nih, cuman tinggal di Indonesia begitu. Nah, ini yang sedang berusaha dihancurkan. Jadi janganlah sekolah sama si Imad. Meskipun Imad ini bukan Israel dan kita tidak punya bukti apakah ini didanai oleh Israel atau tidak. Nggak ada bukti ya, ngapain ngomong begitu. Cuman secara mantik, secara logika ini mereka satu kolam. Benci sama Yaman. Itu satu kolam tuh, begitu. Dan polanya juga sama. Ya, ngancurin makam, kemudian bilang kejadian-kejadian mistik itu khurafat. Dari dulu lah kayak gitu. Ya, jadi hati-hatilah.